Saudara, BMKG mengintegrasikan data muka air tanah dengan aplikasi Sipogi Kementerian Kehutanan untuk menentukan jadwal operasi modifikasi cuaca. Pendekatan ini berhasil meningkatkan curah hujan 30 hingga 40% dan mencegah terjadinya karhutla sejak awal. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan kini tidak lagi menunggu munculnya titik api dan waterbombing. Jika muka air di lahan gambut mulai turun sehingga lahan beresiko mengering, BMKG akan melakukan operasi modifikasi cuaca dengan menyemai awan untuk memicu hujan dan menjaga kelembapan lahan gambut. Langkah preventif ini dinilai lebih efektif menjaga keseimbangan ekosistem tanpa mengganggu kesehatan masyarakat. BMKG juga memastikan bahan kimia tidak merusak ekosistem lahan gambut maupun non-gambut. Permukaan muka air tanah pada daerah gambut itu sudah turun pada ketinggian kedalaman tertentu, maka di sana ditetapkan perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan. Karena sesungguhnya gambut itu kan ada semacam tampungan bawah tanah yang ada di bawah tanah ini. Jadi kita menjaga agar muka air di sana tetap pada kondisi normalnya agar kondisinya dalam keadaan jenuh. Kalau dia jenuh maka tidak akan mudah terbakar. Jadi sejak tahun 2015 kan kita mengalami El Nino di 2015, 2019, 2023, sekarang kembali terjadi 2026. Di tahun 2015 waktu itu kebakaran cukup parah dan di sana kita memulai paradigma baru, yaitu melakukan pendekatan preventif. Saudara, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah mewaspadai kekeringan dan karhutla sebagai dampak super El Nino. Karena itu menurutnya sebagai langkah awal pemerintah harus memastikan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga hingga pertanian dan perkebunan. Pemerintah pun membuka opsi operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di waduk dan danau dalam jumlah yang aman, termasuk untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. AHY bilang karhutla juga merupakan hal serius yang harus diantisipasi. Ia menekankan jangan sampai titik-titik api tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga lahan gambut juga harus tetap dalam kondisi basah. Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu. Hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.